Shalom, semoga pada pagi hari ini adik-adik tetap diberikan kekuatan kesehatan. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah IMPA di Minggu IMPA tanggal 2 Agustus 2020, saya akan memperkenalkan kakak layan yang bergabung di pelayanan IMPA pada pagi hari ini. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Peggy. Semoga di kehadiran kakak di pelayanan anak adik-adik dapat semangat dalam ibadahnya. Terima kasih. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya? Semoga adik-adik semuanya baik-baik saja ya dan sehat selalu. Pagi hari ini kita ibadah IMPA. Pertama-tama mari kita nyanyikan lagu Aku Bersukacita. Dengan sikap sempurna. Penyertaan-Mu sehingga pagi hari ini kami masih bisa ibadah IMPA secara online. Bapa, berkatilah ibadah ini dari awal pertengahannya hingga akhirnya. Berkati juga kakak layan sebagai penfirman dan pendamping. Engkau berkati ibadah ini, biarlah ibadah ini bisa berjalan dengan campur tangan saudara Bapa.
Inilah doaku. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Terdapat Mazmur pasal 18. Mazmur pasal 18 ayat 21 sampai 30. Mazmur 18 ayat 21 sampai 30. Kakak akan membaca tulisan yang tercetak keluar, adik-adik dan kakak yang lainnya akan membaca tulisan yang tercetak ke dalam. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas padaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya kuperhatikan. Dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya. Dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang engkau berlaku belit. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas. Tetapi orang yang memandang dengan congkak atau rendahan. Karena engkaulah yang membuat perintahku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dengan namamu aku berani mengatakan tembok. Adik-adik, untuk merespon pembacaan Mazmur, kita akan nyanyikan lagu Haleluya Haleluya. Fransia pada minggu pagi hari ini akan melayani di kelas TK. Nah, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita minta bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pada pagi hari ini. Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Sekarang ya Tuhan, kami akan beribadah kepada-Mu walaupun secara online. Tuhan, kiranya Tuhan sertai kami. Ya Tuhan, sertai kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya kami dapat mendengarkan dan merenungkan firman-Mu dengan baik. Ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan dan melakukan firman-Mu dengan baik. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, pada minggu pagi hari ini, pembacaan kita pada minggu pagi ini terdapat dalam Ulangan pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Nah, kita akan membacanya secara bersama-sama. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan dan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu,
yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Jangan engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasa pula Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu, bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu dan memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa tegar tengkuk. Nah, tadi kita telah membacakan firman kita dari Ulangan pasal 9 ayat 1 hingga ayat ke-6. Nah, tema pada pembelajaran kita pada minggu hari ini adik-adik tentang aku menang karena Tuhan. Nah, apa sih hubungannya tema kita dengan pembelajaran kita pada minggu pagi hari ini? Nah, kakak mau bercerita. Nah, bangsa Israel pada zaman dulu itu dia menghadapi orang-orang yang sangat tinggi, sangat besar badannya. Nah, kita bisa baca di ayat 1 hingga ayat kedua. Nah, di situ mereka menghadapi orang-orang suatu bangsa yang besar dan tinggi, namanya orang enak. Nah, orang enak. Tetapi Tuhan selalu menyertai bangsa Israel sehingga bangsa Israel bisa menang. Menang karena apa? Karena Tuhan. Nah, di sini adik-adik, kakak mau kasih lihat. Ini gambar apa? Nah, ini gambar seorang anak yang mendapatkan juara. Juara berapa ini? Juara 1, dan dia mendapatkan piala serta medali. Nah, adik-adik di rumah ada yang seperti anak ini, ada yang di sekolah pernah dapat juara, baik itu juara cerdas cermat, menggambar, ada enggak? Kira-kira adik-adik di rumah menang juara itu juara berapa? 1, 2, atau 3? Nah, adik-adik, kalau kita menjadi juara, biasanya kita mendapatkan apa? Ya, betul, mendapatkan piala seperti ini dan medali. Nah, kita mendapatkan hadiah dan ada juga yang mendapatkan penghargaan berupa piala atau piagam. Ada juga mendapatkan sertifikat. Nah, seperti yang kakak bawa ini. Nah, kira-kira adik-adik di rumah ada nggak yang punya penghargaan waktu juara kelas atau juara lomba menyanyi, lomba menari, lomba cerdas cermat, punya piala atau medali seperti ini? Nah, adik-adik ingat ya, kalian harus tetap semangat meraih mimpi-mimpi kalian untuk menjadi juara.
Tuhan sangat senang kita menjadi juara, apalagi juara satu di kelas. Tapi tahu nggak adik-adik, kita menjadi juara di kelas itu tidak boleh menggunakan cara yang tidak baik. Kita harus menggunakan cara yang baik. Seperti apa? Nih. Nah, ini yang tidak baik, tidak patut dicontohi. Ini cara yang tidak baik untuk menjadi juara, maksudnya orang yang pintar di kelas. Tuhan mau kita harus belajar lebih giat, bukan seperti ini. Dia tidak belajar, dia hanya mau yang simple aja, menyontek di kelas, sehingga dia bisa mendapat juara kelas. Nah, jadi walaupun kita giat belajar, walaupun tidak mendapatkan juara 1, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Demikian juga mama, papa, dan juga para kakak layan. Nah, jika adik-adik mau mendapatkan kemenangan atau menjadi juara 1, adik-adik harus semangat belajarnya, berlatih dan berdoa, dan mohon kemenangan dari Tuhan saja. Dan juga apabila kita menang, kita harus menyadari bahwa kemenangan itu sumbernya dari Tuhan saja. Nah, sekali lagi, ayo sebutkan siapa yang membuat kita menang, menjadi juara. Nah, betul, Tuhan adalah sumber kemenangan kita semua. Nah, oleh sebab itu adik-adik, jika kita menang atau mendapat juara kelas, kita tidak boleh bersikap sombong. Jika kita mendapat juara, jangan kita pamer. Aku juara 1 di kelas, nilaiku paling tinggi. Tidak boleh seperti itu. Tuhan tidak suka kita bersikap seperti itu. Sikap yang benar, kalau kita menjadi juara, harus berterima kasih atau mengucap syukur kepada Tuhan. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya adik-adik mendapat juara kelas, kita berdoa, ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah mengizinkan saya untuk menjadi juara kelas. Nah, setiap kali kita mendapatkan hal yang baik, menjadi juara, kita harus berkata, terima kasih Tuhan. Bagus. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Nah, untuk merespon firman Tuhan, kita lipat tangannya, kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu, kami telah mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ya Tuhan, kiranya firman yang telah hamba-Mu sampaikan, kiranya adik-adik di rumah dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ya Tuhan, pada minggu pagi hari ini, hamba juga mau berdoa buat adik-adik kami yang di rumah, yang walaupun mereka dalam masa pendidikan mereka secara online, Tuhan tetap sertai mereka, beri kepintaran mereka. Kiranya mereka dapat menjalankan pembelajaran online-nya dengan baik dan bisa membanggakan kedua orang tua mereka. Ya Tuhan, hamba juga mau berdoa buat kedua orang tua mereka, baik yang ada di rumah maupun dalam pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan memberi kesehatan selalu, kekuatan selalu, kiranya dapat membimbing dan menuntun anak-anak mereka ke jalan-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Sertai bangsa dan negara kami dari pemimpin yang teratas sampai yang terendah. Kiranya mereka dapat memimpin bangsa kami dengan arif dan bijaksana. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat adik-adik kami yang di rumah yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan sertai mereka, beri kesehatan selalu, berkati obat-obatan, makanan dan minuman, perawat dan dokter.
Kiranya dari dalamnya mereka mendapat kesembuhan hanya dari tangan-Mu saja. Ya Tuhan, hamba juga pada minggu pagi hari ini kami berdoa buat adik-adik kami yang pada minggu berjalan ini berhari ulang tahun kelahiran. Tuhan, terima kasih atas 1 tahun penambahan usia mereka. Kiranya mereka selalu mengucap syukur kepada-Mu saja. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, demikian firman kita pada minggu hari ini. Untuk aktivitasnya adik-adik nanti kakak share di WA grup Pospelkes Eklesia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Adik-adik, ibadah kita telah selesai dan terimalah berkatnya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan di ibadah IMPA.